UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di UIN Maulana Malik Ibrahim maupun di luar, baik di dalam maupun di luar negeri, hari ini kita akan mendiskusikan tema yang amat sangat penting, yaitu puasa dan pengembangan multiple intelligence atau multi kecerdasan, di mana potensi ini amat sangat penting untuk dikembangkan, apalagi di perguruan tinggi yang kemudian semua potensi para mahasiswa utamanya bisa difasilitasi dan kemudian bisa mengembangkan diri untuk menguatkan intelektualitas mereka, emosional mereka, dan bahkan kecerdasan sosial mereka. Telah hadir 4 narasumber dengan keahlian yang berbeda, nanti akan bicara sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Namun sebelum kita lanjutkan, lihat yang berikut ini. Pasca Sarjana UIN Malang memiliki 11 program studi magister dan 3 program studi doktor dengan atmosfer akademik dan fasilitas pendidikan yang berkualitas. Dosen bergelar profesor dan doktor, serta tenaga expert dan mahasiswa dari mancanegara. Pasca Sarjana berkomitmen kuat untuk mencetak magister dan doktor berkarakter ulul albab, memiliki daya saing tinggi, dan bereputasi internasional. Baik, para pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Namun sebelum kita lanjutkan, kita beri kesempatan kepada para narasumber untuk mengenalkan diri, nama, titel, jabatan, dan keahlian. Kita mulai dari sebelah kanan. Silakan. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. H.M. Zainuddin MA, Wakil Rektor 1 bidang akademik, Guru Besar bidang filsafat dan sosiologi agama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya, silakan. Saya Muhammad Mahfur, Doktor Magister Psikologi. Keahlian saya di psikologi sosial, terutama di riset-riset kearifan lokal. Saya mengajar di Fakultas Psikologi sebagai dosen psikologi sosial dan kualitatif. Terima kasih. UIN Maulana Malik Ibrahim. UIN Maulana Malik Ibrahim. Ya, sebelah kiri saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Walid, Doktor Magister of Art. Saya sebagai Wakil Dekan bidang akademik dan Fakultas Ilmu Tarbiyah, ya. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Ya. sekaligus sebagai dosen pada program studi manajemen pendidikan Islam. UIN Maulana Malik Ibrahim. Ya. Yang terakhir, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Dr. Elrohimah Satria. Saat ini saya diberi amanah sebagai Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Bidang keahlian saya adalah psikologi perkembangan. Baik, terima kasih. Para narasumber telah mengenalkan diri dan kita akan lanjutkan diskusi. Namun sebelum kita lanjutkan, lihat yang satu ini. Fakultas Psikologi UIN Malang bertujuan memberikan akses pendidikan di bidang psikologi integratif yang lebih luas dengan didukung oleh tenaga yang expert di bidangnya, baik di bidang psikologi klinis, industri, pendidikan, dan sosial, serta didukung dengan adanya laboratorium dan unit penunjang yang memiliki fasilitas memadai dalam mencetak lulusan psikologi yang memiliki karakter ulul albab dan berdaya saing tinggi. Para pemirsa di UIN Maulana Malik Ibrahim maupun di luar, di dalam maupun di luar negeri, dan seluruh penonton yang lain, kita akan mulai diskusi ini mulai dari Prof. Zainuddin. Prof, apa sesungguhnya multiple intelligence? Baik, terima kasih.
para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terminologi multiple intelligence itu diintrodusir oleh seorang ahli dari Harvard University, yaitu namanya H. Gardner. H-nya itu bukan haji, tetapi Howard. Bukan Haris juga ya? Bukan Haris juga. Howard, tulisannya Howard, dibaca Howard Gardner. Dia membagi intelligence itu ada 9. Nah, diantaranya adalah intelijensi kognitif, kemudian juga kinestetik, termasuk juga intelijensi linguistik dan seterusnya. Itu sesuai dengan mengikuti perkembangan anak. Saya kira kalau orang psikologi sangat tahu juga dari pendidikan. Kalau tidak tahu pindah saja ya. Pindah saja ke syariah. Ya. Nah, selanjutnya bahwa terkait dengan puasa, Pak Rektor, bahwa puasa itu sesungguhnya ibadah lahir batin. Tidak saja mencegah dari makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari, tetapi lebih dari itu bagaimana menata hati, mengendalikan hati, mengendalikan diri supaya tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu relevansinya dengan kecerdasan seseorang, sesungguhnya puasa itu juga mencerdaskan selain intelek kita, itu adalah mencerdaskan hati atau emosi kita. Itu yang menjadi penelitian dari ahli di Amerika Serikat. Di Florida University itu ada kajian yang dimuat dalam satu buku yang terkenal, namanya The Miracle of Fast. Ya, jadi keajaiban berpuasa. Ternyata berpuasa itu memiliki keajaiban yang sangat luar biasa, karena ketika orang berpuasa itu makanan itu berkurang yang diterima oleh perut itu, kemudian mengalir ke oksigen dan darah itu ke otak, sehingga otak bisa bekerja maksimal. Ini penjelasan dari penelitian oleh University of Florida itu. Jadi makanya orang Islam itu sesungguhnya memiliki 2 kecerdasan, bahkan 3, intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Orang Muslim itu harus cerdas ya, karena Betul. melakukan puasa itu. Puasa, cerdas lahir dan batin. Cerdas lahir dan batin. Ya. Dan minimal punya 9 kecerdasan tadi. Kecerdasan itu. Ya. Apalagi Prof yang mau Ya. disampaikan? Ya. Nah, kemudian yang terpenting dari manusia itu adalah entitas yang namanya imateri. Karena entitas imateri itu yaitu hati. Ada di dalam hati manusia. Ketika manusia itu bisa menata hatinya, maka hati sebagai the center of imateri atau entitas imateri itu akan berpengaruh kepada otak, ya, akal, dan juga nafas. Nah, oleh karena itu Nabi bersabda, inna fil jasati mudghah wa idza saluha saluhal jasad kullu wa idza fasadal jasad ala wahya al qalbu. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal darah, ya, kalau itu rusak maka badan juga rusak. Kalau hati segumpal darah itu baik, maka juga akan baik. Apa itu? Yaitu hati. Nah, orang kalau hatinya rusak secara materi, ya, itu juga punya penyakit namanya
liver. Kalau kemudian secara imateri hatinya rusak, nah itu selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, menggunjing, hasut, iri, dengki, kemudian takabur dan seterusnya. Nah inilah saya kira yang penting untuk ditata. Baik Prof, mungkin saya beralih ke Pak Mafur. Beliau ini dokter dalam bidang psikologi sosial ya. Sesungguhnya kalau implementasi orang yang punya kecerdasan, 9 kecerdasan, tadi disebut oleh Prof. Zainuddin ada kecerdasan intelektual atau apa, kecerdasan dalam menghitung menggunakan logika ya, ada kecerdasan emosional yang lebih banyak menggunakan hati atau al-qalb. Kalau untuk memadukan ini agar orang punya kecerdasan sosial itu bagaimana? Apa yang dieksplor itu? Kalau di kecerdasan sosial di bulan Ramadan ini, Prof ya, bulan Ramadan itu ada momentum. Jadi sebelum bicara tentang sosialnya, itu momentum itu ada teori fisika. Teori fisika itu simbolnya P ya, P. Jadi M kali V. P itu puasa. P itu momentum. Oh, P itu momentum. Jadi momentum itu akan baik diambil oleh seseorang itu karena ada masa, ada kesempatan, ada bobot. Jadi puasa itu bobotnya. Semua orang berduyun-duyun ke situ, semua orang terfokus di situ. Kemudian V itu adalah kecepatan. Jadi momentum itu tergantung pada tadi beratnya sama kecepatannya seperti apa. Nah di puasa itu dalam konteks psikologi sosial itu momentum. Nah saya ingin sampaikan momentum ini apa? Momentum ini saya ingin sampaikan dalam konteks narasi local wisdom, kearifan lokal. Jadi di dalam puasa itu kita berduyun-duyun, punya kemampuan kolektif. Saatnya orang itu berkumpul, saatnya orang itu kembali ke persaudaraan, saatnya orang itu selamatan, saatnya anak-anak itu berbondong-bondong pergi ke masjid, pergi ke musola. Mereka itu tidak hanya beribadah, tapi sepertinya dia mendahulukan kebahagiaannya. Jadi dia ketemu temennya, dia ketemu banyak orang, dan dia di situ juga ada momen bermainnya. Jadi puasa itu adalah kesempatan bagi anak-anak, kesempatan bagi anak-anak untuk terhubung dengan banyak orang, terhubung dengan orang lain. Nah ini adalah kesempatan yang paling baik untuk kemudian bisa menjadi salah satu pemantik bagi anak terutama atau remaja untuk bertumbuh bersama dengan orang lain. Nah ini ada namanya kecerdasan sosial. Jadi interaksi itu kemudian dimaksimalkan dan dipercepat di bulan Ramadan itu. Ketika anak-anak masa sebelum Ramadan itu biasanya belajar, terfokus pada situasi belajar. Tapi ini kepentingan pribadi. Nah ini di bulan Ramadan itu anak-anak seolah-olah mendahului bahagia dulu untuk kemudian ketemu dengan orang lain. Jadi semangat bahagianya sehingga beban-beban kayak lapar, kemudian mengangan-angan mau nanti jam berapa bukanya, itu berapa jam lagi, itu lupa. Karena mereka gembira seperti gini, seperti sebelum puasa. Sebelum puasa itu ada tradisi begini, Prof. Setiap anak itu biasanya main jedoran itu. Kalau dulu panjenengan semua akan punya kesempatan itu ya, atau menyaksikan itu. Yang biasanya digunakan juga di malam hari untuk membangunkan orang untuk sahur juga. Ya, itu. Jadi ini adalah momentum yang dipercepat. Jadi ada namanya ini kemampuan nembang, kemampuan memainkan musik. Nah ini sudah berapa? Ini sudah 2. Belum lagi bergerombol, ini sudah 3. Nah inilah yang harus dihidupkan. Sementara ini mungkin di kota atau sekarang kita barangkali momen ini sudah nggak bisa kalau di kota didapatkan. Mungkin memainkan itu dengan WA ya. Iya. Jadi bukan dengan tangannya langsung ketemu langsung, tapi dengan WA ya. Betul. Jadi puasa dalam konteks saya ingin menarasikan masa lalu. Dalam konteks masa lalu itu puasa tidak diamalkan dengan serius begitu, dengan menuju syariah saja, tapi
ada Jadi unsur nembangnya. Waktu dulu orang-orang puasa nggak serius ya? Nggak serius. Nggak serius karena lebih banyak bahagianya. Jadi lupa, begitu maksud saya adalah menikmati. Jadi puasa itu menikmati karena apa? Ada budaya, ada tradisi, ada hal-hal lain yang bisa dirayakan secara bersama-sama. Ini hal-hal yang kemudian menjadi bagian dari pelajaran penting bagi anak-anak kita. Jadi sebelum puasa itu nembang jedoran. Itu setiap sore itu sukanya bukan main. Belum lagi megengan ya, Bro. Megengan itu ada kecerdasan kuliner ya. Ada apem, ada macam-macam itu. Nah, orang-orang Afwon ya? iya, afwun. Orang-orang bergembira dengan makanan. Orang-orang itu berbondong-bondong untuk memasak apa yang menjadi kebiasaan, tradisi itu. Nah, ini adalah bagian dari kecerdasan juga, Prof. Karena saya lebih suka begitu. Lebih suka mengkaji hal-hal seperti itu. Artinya apa? Ada unsur kreativitas yang itu menjadi momen yang berkembang selama Ramadan. Local wisdom ya? Local wisdom, Prof. Local wisdom. Nah, local wisdom itu membahagiakan, memunculkan kreativitas. Kemudian collective happiness, kebahagiaan bersama itu menjadi momen yang penting saat Ramadan. Sebelumnya kan orang sibuk dengan dirinya sendiri. Orang sibuk dengan pekerjaannya, orang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Tapi ketika Ramadan, momen-momen seperti ini itu dibangkitkan lagi secara kolektif. Sehingga orang itu gembira secara kolektif. Dan itu biasanya diimbangi dengan nyanyian Ramadan datang. Datang ya. Betul. Iya. Bahkan ada nyanyian-nyanyian Apa itu? yang disampaikan ketika Ramadan setelah sholat itu. Iya. Namanya ada syair salaluk kalau nggak salah. Oh, apa itu misalnya? Itu gini, saya tidak begitu bisa nembang ya, tapi ini menarik itu. Habis waktu. Ya. Anak seni ingsun setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Allah, kaulane Allah. Nah, Pak Yai. Nah, itu kecerdasan artistik kang lahir ono ing Mekah. Tapi sekarang jarang itu. Jarang ditembangkan itu. Padahal itu adalah ajaran local wisdom yang memantik kecerdasan seni gitu. Madinah sinarakan yang Madinah. Ya. Bangsa Arab Jadi luar biasa dari dua narasumber ini. Yang pertama dari Prof. Zain, bahwa puasa itu bisa mencerdaskan orang. Bahkan mungkin meskipun tadi hanya disebut dua kecerdasan, tapi sangat mungkin akan menghasilkan 9 bahkan lebih dari itu kecerdasan. Mengapa demikian? Karena hal-hal ketika orang melakukan atau mendirikan atau berpuasa, hal-hal yang mungkin menjadi kebiasaan ditinggalkan dan kemudian muncul hal-hal baru. Disambung dengan Pak Mahfur bahwa sungguhnya puasa itu kemudian secara tradisi akan memunculkan kreativitas, dan ini akan munculkan juga local wisdom. Mungkin saya sebut bukan local wisdom, desa wisdom kira-kira. Sepertinya kalau saya identifikasi Pak Mahfur ini orang kampung ya, artinya sama dengan saya gitu. Kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi Islam berbasis sains dan Islam. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti program di Ma'had selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai program tahfidz Al-Quran dengan jumlah lebih dari 2.000 mahasiswa penghafal Al-Quran. Di kampus hijau ini juga mempunyai mahasiswa asing dari 32 negara. Baik, kita lanjutkan diskusi kita dengan dua narasumber berikut ini. Pak Doktor ini kan ahli pendidikan ya. Sesungguhnya kecerdasan atau 9 kecerdasan itu amat sangat penting ketika dieksplor di dalam proses pendidikan. Apalagi di perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi Islam. Bagaimana mengeksplor agar seluruh potensi kecerdasan itu didapatkan atau muncul, terimplementasikan dalam diri peserta didik, terutama mahasiswa. Terima kasih. Sebenarnya ada sekitar 150 teori kecerdasan.
Oh, Masya Allah. Indonesia itu yang paling sering kita ambil sebagai rujukan adalah teorinya Arifin Anjay. IQ, ada Iya. IQ dan ada SQ. Jadi siapa yang menguasai 150 kecerdasan, jadi cerdas atau hanya menghafalkan cerdasan? Nah, tema kita kali ini terkait dengan multiple intelligence. Iya. Yang tadi oleh narasumber satu sudah dikatakan adalah itu merupakan teori dari Howard Gardner, Iya, iya. bahwa kecerdasan itu ada 9. Ada kecerdasan kinestetis, Iya, iya. ada kecerdasan logis matematis, ada visual spasial, ada linguistik, ada musikal juga, ada interpersonal, intrapersonal, dan juga kecerdasan spiritual. Dan ada satu lagi, kecerdasan puisikal. Musikal, iya. Puisikal. Oh, puisikal, ya. Itu bagian daripada musik ya. Nah, berbicara tentang multiple intelligence, maka dalam konteks berpuasa ini kita ingin mengingatkan kepada para semua pendidik, ya, dosen, para guru, dan juga para masyarakat yang bergerak dalam dunia pendidikan untuk mengingat kembali bahwa sebenarnya tujuan pendidikan adalah menggali potensi. Jadi kalau saya maknai multiple adalah potensi atau energi positif. Kalau dalam konteks Islam disebutkan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak yang lahir itu membawa potensi, membawa energi positif. Watt mengatakan membawa kecerdasan. Berarti fitrah itu kecerdasan ya? Kecerdasan dalam konteks pendidikan begitu. Nah, karena kecerdasan maka itu sesuatu yang baik. Tinggal kemudian fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiradihi au yumajjisanihi. Bapak di sini bukan berarti bapak kandung atau ibu kandung, tapi lingkunganlah, termasuk para guru lah, yang menjadikan kertas putih itu tadi atau kecerdasan tadi itu menjadi baik dan tidak baik, atau berkembang dan tidak berkembang. Nah, berkembangnya kecerdasan itu akan menjadi melejit bila mana dirangsang. Wah, ini bahaya ya, ada rangsangan ya. Bu Ella, ini bahaya ya. Dirangsang. Dan kecerdasan tidak akan bisa berkembang kalau tidak dirangsang. Nah, kapan kemudian? Artinya ada stimulus tertentu ya agar berkembang ya. Betul. Kapan kemudian cara kita mengembangkan kecerdasan itu? Maka dalam konteks pendidikan itu dikatakan bahwa kecerdasan itu akan berkembang 50% dari skala 100% di saat usia 4 tahun. Itu berkembangnya hanya 50%. 70% ketika berusia 6 tahun. 80% ketika berusia 8 tahun. 90% ketika berusia 12 tahun. Jadi kecerdasan anak itu bisa berkembang melejit sampai pada 90% ketika anak itu berusia. Berarti kita ini sudah tinggal 1% ya? Ya, tinggal 10% yang disebut dengan sisa hidup kita. Walaupun kecerdasan bersifat plastis ya, masih bisa diotak-atik gitu. Tapi teorinya seperti itu, 90% itu akan berkembang maksimal ketika anak sudah berusia 12 tahun. Dalam konteks pendidikan, kalau anak itu sudah SMP, berarti kecerdasannya sudah dikatakan kecuali yang 10% tadi itu. Kecuali yang 10% tadi itu. Nah, bagaimana kemudian cara kita melejitkan kecerdasan itu? Maka satu, kita harus memberikan stimulus pada semua panca indera kita. Jadi para dosen, para pendidik, para pengajar-pengajar di masyarakat mestinya harus mengembangkan potensi itu di saat anak sebelum usia 13 tahun agar bisa melejit dengan baik. Dengan cara apa? Menstimulus seluruh potensi atau seluruh panca indera kita. Yang kedua, berikan sesuatu yang berbeda, ya, pengalaman yang berbeda, pengetahuan yang berbeda. Karena dengan cara yang berbeda itu berarti kita membuat jalur-jalur baru untuk kecerdasan tersebut. Iya. Dan yang ketiga, jangan lupa hadiah dengan nutrisi ya. Hadiah dengan nutrisi, hadiah dengan oksigen, hadiah dengan pengetahuan, hadiah dengan pengalaman. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mengajar itu harus dengan melihat potensi, energi positif, kecerdasan yang dimiliki oleh anak didik kita. Karena masing-masing anak didik itu memiliki irama dan pola perkembangan yang berbeda, sangat individualis. Maka pengajar ketika mengajarkan kepada anak didik harus melihat dari potensi-potensi tersebut atau energi positif tersebut. Nah, di kampus kita ini pada Fakultas Ilmu Tarbiyah misalnya ya,
Untuk anak pengajar, calon pengajar di FITK yang itu sekarang menggeluti di Prodi PIAUD dan menggeluti di Prodi BGMI, maka mestinya harus diajarkan tentang ini. Bagaimana kemudian besok ketika jadi pengajar, jadi guru, maka dia harus bisa melejitkan potensi-potensi tersebut. Masya Allah. Statement terakhir saya bahwa sebenarnya anak terlahir tidak ada yang tidak membawa kecerdasan. Semua anak itu hebat, semua anak itu menjadi bintang. Tinggal kita bagaimana cara mengelola dan mengembangkan kecerdasan tersebut. Oh iya, luar biasa. Kalau ada anak-anak yang tidak cerdas, berarti yang salah adalah FITK ya. Di antaranya Terutama Wadik satunya ya. Bu Dr. Elo, tadi disebut bahwa semua anak pasti punya potensi kecerdasan. Untuk melihat varian dari masing-masing individu itu punya apa penonjolan kecerdasan itu gimana? Apa pakai tes atau dilihat matanya atau dilihat hidungnya atau dilihat apa? Gimana cara untuk mengetahui itu? Ya. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa digunakan untuk bisa mendeteksi seorang anak itu menonjol pada salah satu jenis kecerdasan atau tidak. Karena memang kita itu tidak di 9 kecerdasan itu Prof menonjol. Kita ada menonjolan pada jenis-jenis kecerdasan. Dan sehingga sebenarnya pendidikan itu bukan diarahkan untuk kita semuanya cerdas di 9 kecerdasan itu, tetapi mengoptimalkan kecerdasan yang dimiliki oleh anak tersebut. Oh iya, misalnya orang punya kecerdasan kinestetik ya. Jadi dia main apa? Sepak bola misalnya. Ya, mungkin dia secara kecerdasan natural atau matematik dia tidak terlalu kuat, tapi dia kekuatannya di kinestetik. Memang saya kalau misalnya punya kecerdasan kinestetik tapi juga kecerdasan intelektual, nanti main bola dihitung dulu ya. Ini main itu kan susah juga ya. Ya, itu kehebatan Allah ya. Betul. Jadi Allah itu memberikan bakat kepada anak-anak itu untuk dikembangkan, bukan untuk dipaksakan. Dikembangkan sesuai dengan bakat yang sudah diberikan Allah kepada masing-masing anak untuk bisa mengisi dunia ini menjadi lebih bervariasi. Nah, bagaimana mendeteksi jenis-jenis bakat? Berarti sungguhnya betul ya yang dikatakan oleh Dr. Walid tadi, tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada, Bro. Tapi dia punya kecerdasan, kepintaran dalam bidangnya masing-masing. Tapi belum terjawab bagaimana cara untuk melihat anak ini punya kecerdasan tertentu, ini bagaimana caranya? Bisa dilihat mulai dari kecil. Mulai dari kecil mereka sudah menunjukkan ketertarikan pada bidang-bidang tertentu. Oh, ini kalau ibunya memang dokter dan wakil bidang itu ya. Kalau ibunya nggak pernah kuliah itu gimana caranya? Ya mungkin setiap ibu itu untuk bisa memiliki anak yang cerdas, ibu harus cerdas. Ibu yang cerdas itu tidak harus ibu. Artinya ibu-ibu yang tidak cerdas nggak usah jadi ibu ya? Karena tuntutannya seperti itu. Karena kita tidak mungkin memberikan sesuatu. Atau gini Bu, kalau misalnya sekolah pendidikan dasar pertama ya di SD atau MI itu pasti ada ini ya pemantauan atau review atau apa ya. Ini anak-anak ini sekian 40 anak ya misalnya. Ini ditabulasikan dari A, B, C sampai yang ke-40 ini punya kecerdasan ini bisa nggak sekolah seperti itu? Seharusnya kalau misalnya kita mau mengakui dan menerima bahwa setiap anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda, seharusnya sistem pendidikan diarahkan seperti berarti sekolah itu punya manajemen yang mengkalkulasi terkait dengan kecerdasan anak ya. Dan untuk mendeteksi itu tidak hanya secara manual seperti yang saya sampaikan dideteksi oleh orang tua, tapi memang sekarang sudah ada skala atau ada tes yang bisa kita gunakan. Nah itu berarti Fakultas Tarbiyah harus bekerja sama dengan Fakultas Psikologi untuk membangun itu ya. Dan ini nanti ditasarufkan ke sekolah dan madrasah-madrasah. Dan begini Prof, kalau seorang anak diperkembangkan sesuai dengan bakatnya, maka akan mudah sekali dia untuk cepat ya menjadi ahli, menjadi pakar. Dia akan menjadi pakar di bidang yang memang menjadi pakar. Tapi kalau dia dipaksa untuk diperkembangkan tidak sesuai dengan bakatnya, mungkin dia bisa, tapi dia akan pernah menjadi pakar. Sama dengan kita ya. Betul. Kenapa kok lama sekali gak jadi profesor? Mungkin gak bakat. Mungkin bakatnya bukan itu ya. Perlu dilihat lagi berarti. Perlu ada kerjasama dengan psikologi ya. Apa betul ini bakatnya ini ngajar ini dan itu ya. Ini perlu ya para dosen ini dievaluasi lagi ya. Kalau misalnya itu dibutuhkan Rombon, saya kira begini. Wah ini menakutkan juga ya. Karena begini, orang yang bahagia itu adalah orang yang
bekerja di bidang yang menjadi hobi. Oh, hobinya ya. Hobinya menghasilkan uang, dan dia bahagia. Luar biasa, luar biasa. Ada kata-kata uang. Memang ibu-ibu suka dengan uang. Ya. Yang kedua, Ibu, kalau misalnya kita tahu bahwa anak-anak ini punya distingsi, kekuatan, kecerdasan tertentu, apa yang diharuskan menurut seorang ahli psikologi? Ya, menurut saya seorang anak itu harus diberikan hak untuk berkembang sesuai dengan bakat yang sudah diberikan Allah kepada dia. Karena kalau dia diberikan kesempatan berkembang sesuai dengan bakatnya dia akan hidup berbahagia. Ketika dia bisa bahagia karena mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Ketika dia berbahagia dan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dia mampu untuk bisa membahagiakan dia mampu memberikan kemanfaatan dengan apa yang ada di dalam dirinya. Sebaliknya kalau dia dipaksa untuk berkembang tidak sesuai dengan bakat dia, dipaksa, mungkin dia memang bisa berkembang. Tapi terpaksa ya, tapi nggak maksimal. Bisa jadi maksimal. Jadi banyak sekali kasus yang masuk di konseling. Sekarang saya tanya dulu, Ibu mengidolakan anaknya masuk fakultas kedokteran kan? Nah, bagus. Ini tes ya. Biasanya kalau kita ini jadi orang tua itu amat sangat bangga kalau anaknya itu masuk di fakultas favorit misalnya. Anakmu di mana? Kedokteran. Oh, sekali. Kalau misalnya anaknya di PAI, anakmu di mana? PAI gitu ya. Lama. Ini lama. Ini sesungguhnya tidak cocok ya. Anak tidak boleh dipaksa ya, terserah. Itu adalah orang tua yang mendolimi anak. Masya Allah. Mari kita istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Seringkali kita mendolimi anak karena kita memaksa anak untuk memilih sesuai dengan kemauan kita. Kita jeda sebentar dan kita lihat yang berikut ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Diskusi ini amat sangat menarik. Saya baru kali ini menjadi host yang kemudian sangat terangsang, kata Pak Walid, karena hal-hal begini menjadi penting persoalan kita untuk mencerdaskan bangsa ini. Karena sesungguhnya kita semua punya kewajiban untuk mencerdaskan bangsa ini. Saya ke Prof. Zen dulu. Prof. Zen, tadi banyak hal yang kita bicarakan. Sesungguhnya untuk melejitkan, untuk mencerdaskan anak-anak sesuai dengan potensinya itu yang paling efektif bagaimana? Baik, terima kasih. Saya ingin memberikan penguatan seperti yang disampaikan oleh Asosiat Profesor Walid bahwa sesungguhnya fitrah itu potensi. Ini beda dengan pemahaman John Locke yang tabula rasa itu, bahwa anak lahir itu seperti kertas kosong. Nah, itu artinya tidak punya potensi apa-apa. Sementara di dalam Islam, fitrah itu adalah potensi yang sudah diberikan oleh Allah. Kemudian potensi itu harus dikembangkan oleh yang namanya guru, orang tua dan lingkungan ya, supaya menjadi terus baik. Ibarat orang menanam tanaman itu harus dirawat, mulai dari kecil dirawat, disirami, dijauhkan dari penyakit sampai kemudian menjadi besar, berindang, berbuah dan seterusnya. Nah, itulah yang namanya insan yang sudah dewasa dan memiliki pengetahuan plus takwa itu. Nah, jadi ini harus dipahamkan ulang kepada para mahasiswa kita bahwa sesungguhnya teori tabula rasanya John Locke dan fitrah Islam itu sangat berbeda. Karena sudah, kalau dalam Islam itu potensi yang baik yang harus dikembangkan. Nah, ini penting sekali. Dan tarbiyah itu robba yurabbi tarbiyatan, itu artinya tidak sekedar transfer of knowledge tetapi juga transformation. Bagaimana anak diajari, kemudian disuruh menghayati sampai kemudian mengamalkan
sampai kemudian menjadi anak yang betul-betul memiliki ilmu dan kepribadian. Imam Syafi'i saya kira sangat tepat syairnya itu, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibaron lidati. Jadi generasi muda itu dianggap eksis itu kalau punya dua kekuatan, yaitu ilmu dan takwa. Nah, saya kira tujuan kita untuk mendidik anak seperti itu. Baik. Pak Mahfur, untuk menggunakan segala potensi dalam bentuk kecerdasan di dalam diri anak yang kemudian menjadikan mereka itu kreatif ya. Sebagaimana syair-syair tadi ya, puisi-puisi itu kan puisi lama, kreativitas orang-orang lama yang diwariskan kepada generasi muda. Tetapi bagaimana menciptakan, memfasilitasi generasi baru agar bisa mencipta juga syair-syair itu gitu, bukan hanya mewarisi. Itu gimana caranya? Begini Prof, jadi kita itu kehilangan medan habitus kalau menurut Pierre Bourdieu ya, dalam teori filsafat sosial. Tadi disampaikan Pak Walid butuh perangsang ya, butuh obat perangsang, butuh. Tapi jangan keras-keras ya. Butuh stimulus ya, bahasa psikologisnya ada butuh stimulus. Perkembangan anak itu butuh stimulus, butuh medan habitus. Jadi wadah untuk menstimulasi perkembangan kecerdasan yang jamak tadi itu apa saja. Nah, ini yang mulai hilang karena anak dibuat medan habitus yang logosentris, yang monolog begitu. Kalau sudah, apalagi orang tuanya tadi, kalau orang tuanya kepengen itu ya medan habitusnya, kebiasaan ya, pentradisian untuk menstimulasi kecerdasan itu tunggal. Ini yang kemudian tidak tumbuh pilihan-pilihan kecerdasan. Nah, ini yang hilang. Nah, di puasa sebenarnya banyak momen itu untuk menumbuhkan medan habitus itu. Makanya di sini, di Nusantara ini, Ramadan itu identik dengan tradisi atau menjadi bagian dari tradisi atau ditradisikan, bukan hanya diritualkan. Nah, ini sebenarnya membangun pilihan-pilihan medan habitus itu untuk menstimulasi tumbuhnya aneka kreativitas. Makanya kalau di UIN ini misalnya Fakultas Humaniora itu nanti PKL-nya atau KKN-nya ciptakan atau mereproduksi ini medan habitus budaya itu agar Ramadan itu menjadi tradisi, bukan hanya semata-mata ritual. Nah, dilatih nembang, diajari mencipta, diajari memainkan perkusi, memainkan alat musik. Lah ini di Ramadan kan banyak sekali. Ronda tetek itu ya. Ditambah dengan beliau tadi yang menghasilkan uang. Ya, yang menghasilkan uang. Saya melihat teman-teman saya dulu yang ahli ronda, kemudian main musik. Jangan keliru ronda tetek. Yang bisa nembang sekarang jadi punya klub sholawatan yang kemudian diundang kemana-mana. Nah, ini lahir dari apa? Lahir dari medan habitus Ramadan. Jadi sholawat itu maisha ya? Maisha, sumber kehidupan. Betul. Nah, sekarang populer di situ. Nah, menurut saya bagaimana tradisi Ramadan itu diperkuat untuk menstimulus multiple intelligence tadi. Karena pilihan-pilihannya banyak. Saya sebut aja banyak sekali pilihannya, tapi ini karena konteksnya adalah artistik ya, kecerdasan musik, kecerdasan berpuisi ya. Akan lebih bisa dieksplor di Ramadan. Jadi kalau rondo tetek atau ronda porta itu kan semua menerima. Coba bayangkan kalau main ronda itu di luar Ramadan, akan dilempari orang itu. Ini gerebeki wong. Dan tapi itu satu-satunya mungkin ya di Arab atau di negara lain tidak ada. Tidak ada. Nah, inilah kita itu sebenarnya kaya medan habitus yang ini perlu direvitalisasi, perlu dikampanyekan, perlu dipromosikan sebagai bagian dari pengayaan kecerdasan jamak tadi. Luar biasa. Nah, ini menurut saya penting sekali. Luar biasa. Ya. Kalau perekayasaan agar kemudian kecerdasan itu bisa bermanfaat, itu apa konsep pendidikannya? Ya. Begini, saya ingin membuat situasi bangga bahwa hebatnya Rasulullah seperti itu ya.
Jadi ketika Rasulullah mengatakan fitrah, itu jelas bahwa fitrah itu adalah sesuatu yang baik. Kalau John Locke mengatakan itu adalah kertas putih, maka bagi saya kertas putih adalah sesuatu yang baik. Buktinya apa? Ketika Rasulullah kemudian berikutnya kalimatnya fa'abawahu yuhawidanihi, tidak fa'abawahu yusallimanihi. Ini menunjukkan bahwa fitrah itu sudah baik. Tinggal kemudian siapakah yang akan mencoret-coret itu. Nah, teori Rasulullah ini kemudian diperkuat oleh teorinya Howard Gardner ini menurut saya ya. Tapi dalam hadis itu kok dikontradisikan dengan Yahudi dan Nasrani. Apa fitrah jangan-jangan Islam? Ya, memang fitrah di sini Islam. Makanya nggak dikatakan bahwa yusalimani, karena sudah Islam. Sudah baik lah. Artinya Islam itu universal ya. Artinya yang Islam atau yang baik pasti Islam. Gitu ya. Gitu ya, kira-kira gitu ya. Yahudi dan Nasrani itu identik saja. Diidentikan dengan sesuatu yang kurang baik atau sifat yang diidentikan dengan sesuatu yang kurang baik. Gitu ya, ya. Gitu. Nah, di Indonesia ini sebenarnya sudah mulai banyak bermunculan sekolah-sekolah yang berbasis kepada multiple intelligency. Mereka masuk itu dilakukan tes. Dia memiliki kecenderungan apa? Saya setuju dengan Bu Elok tadi bahwa memang semuanya memiliki kecerdasan, tapi ada satu yang menonjol di antara yang lain. Nah, dilakukan sebuah tes yang betul-betul terukur, kemudian kelasnya dibeda-bedakan. Ada kelas musikal, ada kelas kinestetik, ada kelas interpersonal. Dan tentunya gurunya pun juga harus memiliki kualifikasi itu, sehingga mengajarkan anak dengan kecerdasan musikal itu akan berbeda dengan mengajarkan anak dengan kecerdasan kinestetik. Satu ditambah satu, kalau orang musikal pasti dinyanyikan. Satu ditambah satu sama dengan 4. Dua ya. Tapi kalau orang kinestetik, dia ajak anak itu keluar, melihat kolam. Ada kolam warnanya merah, ada kolam itu ikannya warnanya merah 2. Ditambah dengan yang warna hitam ada 2, berapa jumlahnya anak-anak, itu berarti kinestetik. Apa namanya? Naturalis. Kalau kinestetik mesti diajak keluar main bola. Ini yang dipraktekkan pada beberapa sekolah yang berbasis pada multiple intelligence. Luar biasa. Caranya demikian untuk melejitkan hal tersebut. Kalau di UIN Maulana Malik Ibrahim, nah kita ini kan memproduk orang-orang yang akan menjadi guru dan berhubungan langsung dengan murid. Maka di kami ini pengembangan kurikulum dan juga cara mengajar itu sudah kita sesuaikan dengan hal tersebut. Luar biasa, luar biasa. Para calon guru ini memiliki kerangka berpikir untuk pengembangan multiple intelligency. Saya sangat ingin sekali kemudian para guru itu kembali kepada tujuan pendidikan, bahwa tujuan pendidikan yang utama adalah mengembangkan potensi, kata Bella ya, bukan kemudian memaksakan potensi. Berarti mengembangkan fitrah tadi ya. Fitrah tadi, saya pakai nama, ada istilah fitrah dalam konteks Rasulullah, ya, potensi dalam konteks pendidikan nasional, kecerdasan dalam konteksnya Howard Gardner itu. Kemudian ada buku yang lain namanya energi positif. Itu semuanya mengarah kepada bahwa setiap anak bisa dididik. Setiap anak punya kecerdasan. Tinggal kemudian tadi itu ya, orang tuanya, lingkungannya, para gurunya, bagaimana mengetahui potensi tersebut kemudian mengembangkan dan melejitkan menjadi sesuatu yang hebat. Luar biasa. Ini betul-betul wadek bidang akademik dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Bu Doktor, kalau tadi implementasi kecerdasan dalam proses pendidikan itu sangat rigid ya, dalam pendidikan tertentu, tapi tidak semua sekolah madrasah melakukan itu ya. Apa kira-kira saran Ibu sebagai ahli psikologi perkembangan ya, agar pendidikan ini on the track? Kecerdasan itu yang ada pada setiap anak itu memiliki masa kritis perkembangannya. Jadi ketika sudah terlewati masa kritisnya, maka kecerdasan itu tidak akan bisa berkembang secara maksimal. Dan titik kritis perkembangan setiap kecerdasan itu adalah biasanya di bawah usia 12 tahun. Nah, di bawah usia 12 tahun itu biasanya anak itu berada di lingkungan keluarga. Maka kemudian fungsi keluarga yang sangat penting dan vital dalam perkembangan kecerdasan sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang karakter di kecerdasan emosi ya, sampai usia 17 tahun pendidikan karakter itu menjadi tanggung jawab orang tua. Sampai usia 17 tahun, padahal di titik kritisnya itu 12 tahun ke bawah. Maka
kalau kita ingin memiliki anak yang memiliki kecerdasan yang multi. Kecerdasan multi bukan dalam konteksnya Gardner, bukan, tapi kecerdasan multi adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan adversity. Kecerdasan di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup itu harus dibangun karena built-in sih kan, dibangun sejak kecil, diajari, dibangun, dilatih, diberikan teladan. Karena kan kalau parenting berbasis sunnah itu kan butuh hasanah yang pertama, sehingga orang tua ini betul-betul menjadi tanggung jawab orang tua untuk memperkembangkan kecerdasan itu. Terlewat dari itu anak tidak akan bisa maksimal. Yang menjadi tanggung jawab orang tua. Sekolah itu hanya pelengkap, hanya pendukung. Sebenarnya tugas pendidik kan tugas orang tua, Prof. Sehingga menurut saya bagaimanapun juga orang tua kalau memang berani memiliki anak, dia harus cerdas. Jangan seenaknya sendiri ya. Jangan seenaknya sendiri ya. Karena kalau tidak cerdas akan banyak terjadi maltreatment, salah pengasuhan. Akhirnya menjadi orang tua yang toksik, yang meracuni hidup anak tapi tidak merasa, tidak merasa kalau meracuni hidup anak. Saya katakan sebenarnya orang tua adalah yang merencanakan hidup anak, yang sangat memberikan pengaruh kepada bagaimana nasib anak selanjutnya. Berarti perlu ada balai latihan untuk menjadi orang tua ya. Ini saya kira perlu disampaikan kepada pemerintah agar UIN Maulana Malik Ibrahim melalui Fakultas Psikologi untuk mendirikan balai-balai pelatihan bagi orang-orang yang ingin berumah tangga atau menambah yang dimilikinya. Apalagi yang perlu disampaikan? Dan itu kemudian karena memang titik pentingnya itu adalah kemampuan orang tua dalam menjaga, dalam melakukan tugas keorangtuaannya, maka biasanya orang yang ingin menikah itu akan mendapatkan konseling pernikahan. Konseling pernikahan itu biasanya ada pemahaman, pengetahuan meskipun tidak banyak itu tentang bagaimana menjadi orang tua yang benar. Tapi sekali lagi Prof, sebenarnya orang tua itu bisa menjadi orang tua yang baik kalau hubungan suami istri ini aman. Jadi kalau aman itu bagaimana maksudnya? Aman itu berarti hubungan suami istri atau mencari waktu malam Jumat atau malam Senin. Kalau dalam bahasa Islam kan kita mengenal sakinah, mawaddah, warahmah. Suami istri yang memiliki kantong cinta yang penuh. Gitu. Kalau mereka saling mencintai, hubungan antar pasangan ini harmonis, kuat, maka mereka akan mampu melakukan tugas-tugas keorangtuaannya dengan baik. Karena kalau orang tua, bapak ibu ini bertengkar, ini kemudian efeknya kepada. Tapi kalau sama-sama diam kan nggak punya anak. Harus harus bertengkar ya. Kalau bertengkar kita sudah juga boleh di depan anak. Memang kita sudah terlanjur bertengkar di hadapan anak, maka anak harus tahu bahwa proses pertengkaran itu diakhiri dengan proses perdamaian. Anak harus tahu. Anak harus diajarkan bahwa kita boleh bertengkar, berselisih pendapat, tetapi kemudian diselesaikan. Berarti harus ada pelatihan bertengkar dengan istri atau suami ya, yang baik. Baik, saya kira 4 narasumber ini luar biasa, bahwa sungguhnya untuk memelihara kecerdasan anak yang kemudian terus diupayakan terutama di pendidikan keluarga ya di bawah 12 tahun di awal perkembangan mereka, maka ini juga punya implikasi yang panjang. Berarti kita semua, terutama pemerintah, harus memikirkan agar bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas dan bisa mengeksplor semua potensinya, semuanya untuk kebaikan kita masing-masing dan untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki program studi pendidikan dokter, profesi dokter, dan sarjana farmasi yang senantiasa memadukan antara sains dan Islam dalam mendidik calon dokter dan apoteker yang berkarakter Islami dan bereputasi internasional. Program unggulan FKIK UIN Malang adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang ulul albab.